Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan momen inersia. Yang pertama, susunan 3 buah massa titik seperti gambar berikut. Ini gambarnya. Jika M1 sama dengan 1 kg, M2 sama dengan 2 kg, dan M3 sama dengan 3 kg, tentukan momen inersia sistem tersebut jika diputar menurut A. Poros P dan B. Poros Q. Jadi dalam soal ini diketahui M1 sama dengan 1 kg, kemudian M2 sama dengan 2 kg, kemudian M3 sama dengan 3 kg. Kemudian yang ditanyakan adalah yang A, momen inersia terhadap P, yaitu IP sama dengan berapa, dan B, momen inersia terhadap poros Q, yaitu IQ sama dengan berapa. Jadi ini gambarnya. Kemudian kita akan jawab terlebih dahulu yang A. Jadi momen inersia terhadap poros P. Jadi ini P-nya. Jadi ini porosnya adalah panjang ini. Jadi perpanjangan P ini adalah porosnya. Karena di sini adalah 3 benda, maka inersianya ada 3. Jadi kita hitung satu persatu inersianya. Jadi inersia 1 sama dengan M1 dikali dengan R1 kuadrat. Jadi ini rumus momen inersia, yaitu I sama dengan MR kuadrat. Ini momen inersia benda. Jadi sama dengan M1-nya adalah 1, kemudian R1 di sini, karena di sini terletak pada poros, maka jaraknya adalah 0 kuadrat. Jadi hasilnya adalah 0. Jadi momen inersia yang pertama adalah 0, karena terletak di poros. Jadi jika benda terletak di poros, maka momen inersianya adalah 0. Kemudian momen inersia benda yang kedua, yaitu I2 sama dengan M2 dikali dengan R2 kuadrat. Jadi sama dengan M2-nya adalah 2 dikali dengan jarak M2 ke porosnya, yaitu ini jaraknya, yaitu dikali dengan 1 kuadrat. Jadi hasilnya sama dengan 2. Satuan dari momen inersia adalah kilogram meter kuadrat. Kemudian momen inersia yang ketiga, yaitu I3 sama dengan M3 dikali dengan R3 kuadrat. Jadi sama dengan M3 adalah ini. Jarak M3 ke poros P adalah ini. Jadi jaraknya adalah 1 tambah 1, yaitu 2. Jadi di sini M3-nya adalah 3 dikali dengan 2 kuadrat. Jadi hasilnya sama dengan 3 dikali dengan 4. Jadi hasilnya 12 kg meter kuadrat. Ini momen inersia yang ketiga. Jadi momen inersia totalnya terhadap poros P, yaitu IP sama dengan I1 tambah I2 ditambah dengan I3 sama dengan 0 tambah 2 tambah 12. Jadi hasilnya sama dengan 14 kg meter kuadrat. Jadi ini jawaban yang A-nya. Kemudian kita jawab yang B, momen inersia terhadap poros Q. Jadi kita hitung dulu satu persatu momen inersianya terhadap Q, yaitu momen inersia 1, yaitu I1 sama dengan I1 adalah ini, letaknya terhadap poros Q adalah 1 meter. Jadi di sini M1 dikali dengan R1 kuadrat. Jadi hasilnya sama dengan M1-nya adalah 1 dikali dengan R1-nya adalah 1 kuadrat. Jadi sama dengan 1 kg meter kuadrat. Jadi ini I1. Kemudian momen inersia kedua, yaitu I2, sama dengan I2 adalah ini terletak di M2 di sini. M2-nya adalah terletak di poros, maka I2-nya adalah 0. Jadi kita langsung saja, jika benda terletak di poros putarannya, yaitu momen inersianya adalah 0. Kemudian I3 sama dengan M3 dikali dengan R3 kuadrat. Jadi M3-nya terletak di sini, dan jarak terhadap poros Q adalah 1. Maka di sini sama dengan 3 dikali dengan 1 kuadrat. Maka hasilnya sama dengan 3 kg meter kuadrat. Jadi ini momen inersia yang ketiganya. Jadi momen inersia total terhadap Q, yaitu IQ, sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Jadi momen inersia totalnya adalah tinggal dijumlahkan saja, sama dengan
1 tambah 0 ditambah dengan 3. Maka hasilnya sama dengan 4 kg meter kuadrat. Jadi ini jawaban yang B-nya, yaitu 4 kg meter kuadrat. Ini jawaban untuk soal ini. Soal berikutnya yaitu perhatikan gambar. Ini gambarnya. Bola A bermasa 60 gram dan bola B 40 gram dihubungkan dengan batang AB. Masanya diabaikan. Jika kedua bola diputar dengan sumbu putar P, maka berapakah momen inersia sistem? Jadi dalam soal ini diketahui massa bola A yaitu MA sama dengan 60 gram. Di sini kita ubah ke kilogram, jadi sama dengan 0,06 kilogram. Sama dengan kita ubah lagi di sini menjadi 6 kali 10 pangkat min 2 kg. Kemudian massa bola B yaitu MB sama dengan 40 gram, kita ubah ke kilogram jadi 0,04 kg sama dengan kita ubah menjadi 4 kali 10 pangkat min 2 kg. Jadi kita ubah menjadi angka ada 10 pangkat min 2-nya. Kemudian porosnya adalah di P, ini porosnya, poros putarannya. Jadi jarak benda A ke P ini adalah 15 cm. Maka di sini adalah RA sama dengan 15 cm. Cm ini kita ubah ke meter, karena meter ini adalah satuan internasional, jadi sama dengan 15 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian jarak benda B ke poros yaitu ini 5 cm, jadi RB sama dengan 5 cm, maka hasilnya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Jadi ini yang diketahuinya. Yang ditanyakan adalah momen inersia sistem atau momen inersia totalnya. Jadi I totalnya itu berapa? Jadi di sini karena ada dua benda, maka totalnya itu dijumlahkan momen inersia benda A dan momen inersia benda B. Jadi kita hitung momen inersia benda A, jadi IA sama dengan MA dikali dengan RA kuadrat. Jadi momen inersia itu rumusnya adalah MR kuadrat. Ini rumus umumnya. Kemudian kita masukkan angkanya sama dengan MA-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 2 dikali dengan RA-nya adalah 15 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Jadi hasilnya sama dengan 6 kali 10 pangkat min 2 dikali dengan 225 dikali 10 pangkat min 4. Sama dengan 1350 kali 10 pangkat min 6 kg meter kuadrat. Jadi ini momen inersia benda A-nya. Kemudian momen inersia benda B sama dengan MB dikali dengan RB kuadrat. Sama dengan MB-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 2 dikali dengan RB-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Ini dikuadratkan sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 dikali dengan 25 kali 10 pangkat min 4. Maka hasilnya sama dengan 100 kali 10 pangkat min 6 kg meter kuadrat. Jadi ini momen inersia benda B-nya. Maka momen inersia totalnya yaitu I total sama dengan momen inersia benda A ditambah dengan momen inersia benda B. Jadi sama dengan 1350 dikali dengan 10 pangkat min 6 ditambah dengan 100 kali 10 pangkat min 6. Maka hasilnya sama dengan 1450 kali 10 pangkat min 6 kg meter kuadrat. Jadi ini jawaban momen inersia totalnya. Kemudian soal yang berikutnya adalah, jadi di sini yang diketahuinya adalah M1 sama dengan M2, sama dengan M3, sama dengan M4, dan sama dengan M5 adalah 2 kg.
Yang ditanyakan adalah momen inersia total jika sumbu putar adalah sumbu X. Jadi, sumbu X ini dijadikan sumbu putarnya. Jadi, barisan ini adalah sumbu putarnya. Ini garis putarnya. Nah, ini bisa langsung saja. Jadi, momen inersia totalnya adalah sama dengan, di sini, momen inersia I1 sama dengan I3 sama dengan I5. Karena benda 1 ini dan benda 3, kemudian benda 5, terletak pada poros, jadi momen inersianya adalah 0. Jadi, jika bendanya terletak pada poros, maka momen inersianya adalah 0. Maka, inersia totalnya adalah ada di benda 2 dan benda 4. Maka di sini, I2 ditambah dengan I4. Jadi, momen inersia benda 2 ditambah dengan momen inersia benda 4. Jadi, hasilnya sama dengan M2 dikali R2 kuadrat ditambah dengan M4 dikali dengan R4 kuadrat. Maka hasilnya sama dengan M2-nya adalah 2 dikali dengan R2-nya adalah jarak benda 2 terhadap porosnya, yaitu ini 1 meter. Jadi di sini 1 kuadrat ditambah dengan M4-nya adalah di sini, yaitu 2 dikali dengan R4-nya adalah jarak terhadap sumbu X ini, yaitu 1, jadi 1 kuadrat. Maka hasilnya sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4 kg meter kuadrat. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 4 kg meter kuadrat. Demikian pembahasan soal-soal tentang momen inersia ini.